Salam, puji Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam berita hidup baru. New Life News malam yang ke-24. Mari Bapak Ibu siapkan hati, pikiran, rohani kita bisa memuji Tuhan dan akan merenungkan firman Tuhan dan juga berdoa bersama. Kiranya kita semua dikuatkan melalui berita hidup baru malam hari ini. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Nyatakan kau segalanya, engkaulah Tuhan. Kuasamu sanggup menyembuhkan jiwaku, hanya kepadamu Yesus segalanya. Nah salibmu hidup, ku menang, engkau yang berkuasa. Amin. Mujizatmu, salibmu, amin. Ku menang, engkau yang berkuasa. Mujizatmu di hidupku. Mari saudara, kita menyembah Tuhan. Katakan, biarlah Tuhan mau menjadi kekuatan kita. Haleluya Yesus. Jiwaku hanya kepadamu Yesus segalanya. Karena ku menang, engkau yang berkuasa. Mujizatmu haleluya. Biar kami mengalami kekuatan-Mu malam hari ini Tuhan. Mari Engkau jamah kami, kuatkan. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan,
Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu, haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Laguku. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengasihi kami dan hendak menguatkan kami senantiasa di dalam setiap kebenaran. Mari Engkau jamah setiap kami yang mengikuti berita hidup baru malam hari ini. Biarlah ada kuasa, ada jemahan, ada pemulihan dari Tuhan. Dan kami semua bisa merenungkan kebenaran-Mu dan akan berdoa dan mengalami jawaban dari Tuhan. Segala kegelapan patahkanlah dalam nama Yesus. Buka hati pikiran rohani kami semua sedalam mungkin, sesederhana mungkin menurut kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran-Mu. Amin. Salam, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi dan kemarin malam kita sudah merenungkan tentang ajaran Yesus yang harus tertanam. Dan malam hari ini saya ingin kita belajar dari kitab Perjanjian Lama, silih berganti Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, karena semua firman adalah kebenaran yang akan menguatkan kita, memulihkan, menjadikan kita seperti yang firman mau. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini dalam perenungan kita akan bahas tentang siapa yang siap diutus oleh Tuhan. Sebab banyak orang percaya tidak mengerti bahwa hidupnya adalah sebagai utusan. Hidup kita sebagai orang percaya adalah diutus oleh Tuhan. Karena Tuhan mengutus, maka kita bisa ada ke dunia ini dan kita bisa menjalankan semua tugas sebagai utusan dari Tuhan. Entah saudara lahir dari mana saja, berada di tempat mana saja, saudara adalah utusan. Utusan Tuhan untuk wilayah ini, utusan Tuhan untuk rumah tangga ini, utusan Tuhan untuk negara ini. Semua kita orang percaya harusnya mengerti bahwa kita sedang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Makanya firman Tuhan selalu berkata, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi kita sebenarnya kita telah diutus untuk menjadi apa yang Tuhan mau. Karena itu saudara harus perhatikan kehidupan saudara sendiri. Apakah saudara hidup sebagai orang yang diutus oleh Tuhan atau tidak? Karena orang yang diutus oleh Tuhan, yang siap diutus oleh Tuhan, dia harus mengalami hal-hal yang saya akan kita renungkan bersama malam hari ini. Di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8 saja nanti kita baca. Tetapi saudara perlu simak saja dan nanti baca dan renungkan lebih dalam. Bahwa sebenarnya setiap kita itu
Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi Tuhan juga mau mengutus kita semua. Jadi orang percaya harus mencapai hidup yang diutus oleh Tuhan. Karena itu setiap di khotbah terakhir dari Tuhan Yesus sebelum naik ke surga adalah apa? Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Kita sedang diutus untuk mencapai apa yang Tuhan Yesus mau. Utusan yang menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Dan salah satu yang kita akan belajar dari contoh orang yang diutus Tuhan adalah di dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Mari saya bacakan dan Bapak Ibu Saudara bisa simak kebenaran firman ini. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, Yesaya bilang, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Sampai di ayat 5 aja dulu. Saudara lihat di situ bahwa apa yang terjadi sebelum Yesaya diutus oleh Tuhan. Karena kalau kita baca nanti sampai selanjutnya, Yesaya akhirnya diutus oleh Tuhan. Tetapi orang yang akan diutus oleh Tuhan adalah orang yang harus, yang pertama, dia adalah orang yang sudah bertemu dengan Tuhan terlebih dahulu. Dia harus orang yang pertama kali bersama-sama dulu dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidupnya. Baru dia bisa diutus oleh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mengutus orang yang belum bersama-sama dengan Tuhan, yang belum tahu siapa Tuhan. Terus mau diutus untuk apa? Makanya seorang utusan itu adalah seorang yang tahu kebenaran tentang siapa Tuhan yang mengutus dia. Pribadi Tuhan yang mengutus dia. Itu yang sangat penting. Karena itu saudara dan saya, kenapa kita belum diutus Tuhan? Mungkin saudara belum mengenal Tuhan dengan benar. Mungkin saudara belum percaya Tuhan dengan benar dan mengerti siapa Tuhan itu bagi diri saya sendiri. Ini yang sangat penting. Yesaya katanya di ayat 1 tadi, dia melihat Tuhan dalam penglihatan itu. Itu awal dari dia berjumpa dengan Tuhan. Karena itu orang yang sudah bertemu dengan Tuhan adalah orang yang pasti siap nanti diutus oleh Tuhan. Dan sejak kapan saudara bertemu dengan Tuhan? Saudara yang tahu. Secara pribadi saudara berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bertemu dengan Tuhan itu bukan seperti apa yang Yesaya alami. Karena zaman itu bertemu Tuhan adalah di dalam penglihatan, mimpi, dan semua itu terjadi seperti itu. Tetapi bagi kita orang sekarang, bertemu Tuhan itu sudah jelas ada di dalam siapa? Yesus. Yesuslah yang menyatakan pribadi Tuhan bagi saya dan saudara. Dan di dalam Yesus sudah jelas kita bisa mengerti siapa Tuhan yang sebenarnya. Karena Yesuslah yang menyatakan Tuhan yang benar kepada kita semua. Dia datang dari sorga, melakukan perbuatan Tuhan untuk manusia. Tetapi pada zaman Yesaya dipanggil mau menjadi nabi, sebagai nabi bagi bangsa Israel, dia harus mengenal siapa Tuhan
terlebih dahulu. Dan ayat 1 sampai ayat 5 itu menyaksikan bagaimana dia mengerti siapa Tuhan itu yang luar biasa. Tuhan yang disembah di sorga, yang kudus, yang penuh kemuliaan. Itulah yang sedang dia ketemu dalam penglihatannya. Dari situlah dia akan siap diutus oleh Tuhan. Jadi saudara, hidup kita ini bukan hidup yang santai sebenarnya. Bagi orang percaya kita bukan hidup yang santai. Kita hidup yang akan dipakai oleh Tuhan. Kalau kita tidak mengerti itu, kita pikir hidup kita akan sia-sia jadinya. Akan hampir sama seperti binatang kalau kita tidak punya pengertian bahwa saya ada karena rencana Tuhan. Rencana Tuhan atas hidup saya dan saudara itu ada. Dan Tuhan mau campur tangan dalam seluruh kehidupan kita. Yesaya karena akan diutus oleh Tuhan, dia dipertemukan dulu. Tuhan memberi dia penglihatan terlebih dahulu tentang pribadi Tuhan. Walaupun kita lihat di situ dia tidak melihat secara langsung siapa Tuhan, tetapi dia hanya melihat dalam bentuk penglihatan. Karena tidak mungkin orang yang melihat Tuhan secara langsung bisa hidup. Dan inilah yang Yesaya alami. Dia mengalami pertemuan pertama dengan Tuhan. Secara pribadi Tuhan memberi penglihatan. Dan saya percaya kalau saudara semua sudah mengalami perjumpaan pertama dengan Tuhan, dari situlah akan terjadi proses untuk kita siap diutus oleh Tuhan. Dari orang yang mengenal Tuhan, baru orang itu siap diutus oleh Tuhan. Makanya Yesus selama 3,5 tahun dalam pelayanannya, dia menyiapkan murid-muridnya supaya mengerti benar siapa Tuhan, mengerti benar siapa Yesus, dan siap diutus untuk menyatakan nama Yesus. Walaupun dalam 3,5 tahun itu tidak kita lihat tidaklah gampang membuat murid-muridnya itu sungguh-sungguh percaya. Bahkan sampai Yesus mati pun mereka masih lari. Maka sering Yesus bilang, kenapa begitu sulit kamu percaya? Begitu degil hatimu. Kadang-kadang Tuhan memperingatkan mereka berkali-kali. Karena untuk mencapai orang yang siap diutus harus benar-benar bisa mengerti pribadi Tuhan yang kuat di dalam hidupnya. Yang sudah memberi segala penciptaan, keselamatan, kemuliaan Tuhan itu harus benar-benar tertanam. Sehingga dia bisa nantinya dipakai untuk diutus oleh Tuhan. Saya ingat kalau saya tidak punya rencana dari Tuhan untuk hidup saya, mungkin tidak sampai sekarang ini saya mengerti apa artinya saya diutus. Diutus Tuhan itu sesuatu yang sangat indah. Bapak Ibu Saudara, siapkah saudara diutus oleh Tuhan? Dalam bentuk apa saja kita bisa diutus? Di lingkungan kita, di keluarga kita, di daerah kita, di mana saja kita berada. Dan saya percaya setiap pribadi yang sadar akan perjumpaan dia dengan Tuhan akan mengalami siap diutus oleh Tuhan. Di dalam Alkitab setiap pribadi yang berjumpa dengan Tuhan, mereka mengalami pemulihan dan akhirnya mereka mengalami siap diutus oleh Tuhan untuk menyaksikan Tuhan. Dan Yesaya sama, dia mengalami hal yang sama. Dia melihat Tuhan. Melihat Tuhan duduk di atas tahta dalam bentuk penglihatan. Duduk di atas tahta. Dan inilah perjumpaan pertama dia dengan Tuhan. Dari sinilah Tuhan akan membawa hidup dia untuk menjadi nabi, salah satu nabi besar untuk bangsa Israel. Saya dan saudara pun juga Tuhan akan pakai. Setiap orang percaya pasti ada rencana Tuhan untuk diutus pada waktunya.
entah sekarang atau nanti, pastilah saudara semua akan siap diutus oleh Tuhan. Karena kita memang seorang utusan. Ketika Yesus akan naik ke surga, kan dia sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa setiap muridnya harus siap untuk pergi sampai ke ujung bumi menjadi seorang utusan. Dan inilah yang harus tertanam dalam hati pikiran rohani kita semua. Sebab kita bukan hidup untuk dunia ini, tapi kita sedang hidup untuk kerajaan Allah. Kita hidup untuk rencana besar dari Tuhan yang akan memberi penyelamatan bagi seluruh dunia. Dan salah satu contoh dari Nabi Yesaya, dia siap diutus untuk bangsa Israel. Mungkin saudara bisa siap diutus untuk satu pulau, satu suku bangsa. Ada banyak cerita. Ada misionaris-misionaris yang diutus oleh Tuhan di dalam perjalanan misi, dan mereka memenangkan banyak jiwa di dalam satu utusan misi itu ke daerah. David Livingstone, seorang penginjil, ke Afrika dan dia mati di sana. Istrinya juga mati di sana, anak-anaknya juga mati di tengah-tengah ladang misi. Tapi dia mengerti apa artinya dia diutus oleh Tuhan dan berjalan terus. Kadang-kadang sebagai seorang utusan, kita tidak perlu memperhatikan keadaan. Tapi kita harus terfokus kepada Tuhan yang telah berjumpa dengan kita, memulihkan hati hidup kita untuk mengenal Dia secara pribadi. Dan dari situ membawa kita untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi seorang utusan yang siap diutus oleh Tuhan adalah seorang yang sudah bertemu Tuhan secara pribadi. Yesaya mewakili kita semua. Dia bertemu Tuhan secara pribadi di tengah-tengah bangsa Israel yang begitu banyak. Tapi Tuhan memperlihatkan kemuliaannya bagi Yesaya, bahwa dialah Tuhan yang harus disembah. Tuhan yang kudus, di sorga disembah. Dan Tuhan itu sedang menampakkan dirinya, penglihatan kepada Yesaya, supaya Yesaya bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sebenarnya. Dan dari situ Yesaya bisa diubahkan. Jadi yang pertama, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini yang saudara harus cek. Kalau saudara sudah mengalami benar perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dari situ saudara akan siap diutus oleh Tuhan. Saya percaya, dan ada banyak kesaksian dari Bapak Ibu Saudara mungkin. Kenapa saya lahir di daerah ini? Kenapa saya ada di dalam rumah tangga ini? Saudara harus tahu bahwa saudara sedang diutus di daerah itu, di tempat itu. Dan saudara akan dipakai oleh Tuhan. Yesaya sedikit menyesal kenapa dia ada di tengah-tengah bangsa Israel. Karena di ayat yang kelima dia berkata, lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dia berada di tengah satu bangsa yang najis bibir. Kenapa dia berkata aku najis bibir? Karena memang bangsa Israel itu terkenal dengan bangsa yang suka bersungut-sungut. Bangsa yang suka mengeluh luar biasa. Bangsa yang suka berkata-kata kepada Tuhan. Ketika mereka mengalami kesulitan, mereka bersungut-sungut. Dan Yesaya ada di tengah-tengah bangsa seperti itu. Dan dia terlibat juga seperti itu hidupnya. Najis bibir, seorang yang najis bibir. Perkataannya bukanlah perkataan yang membawa damai, mungkin seperti itu. Perkataannya bukanlah perkataan yang membawa kekuatan, tetapi kekecewaan atau malapetaka. Dan saya tinggal di situ dan aku tinggal di situ, dikatakan oleh Yesaya. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, syukurnya dia mengalami pemulihan hati, kesadaran. Jadi orang yang akan diutus oleh Tuhan, pertama dia berjumpa dengan Tuhan.
Dan dari perjumpaan itu dia akan mengalami diubahkan oleh Tuhan. Jadi saya dan saudara harus bisa mencapai titik itu. Yesaya mencapai titik itu. Dia menjadi orang yang diubahkan oleh Tuhan. Karena itu dia mengaku dengan benar. Dia orang yang najis bibir. Orang yang berdosa. Dan dia sedang bertemu Allah yang luar biasa. Dan mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Dia mengaku Tuhan yang adalah raja yang sedang dia ketemu. Tapi bagaimana saya sekarang? Saya bisa celaka. Karena Tuhan yang begitu luar biasa, yang kudus, sedang bertemu dengan saya. Pada waktu itu setiap orang kalau mau merasa bertemu dengan Tuhan, mereka ketakutan. Dan mereka pikir pasti mereka akan mati. Karena Tuhan begitu luar biasa. Tuhan begitu kudus. Karena itu Tuhan jarang hadir dengan kekuatan yang sesungguhnya. Mungkin dalam bentuk penglihatan saja. Tapi kalau Tuhan secara pribadi dengan kekuatannya, manusia tidak ada yang tahan. Bahkan Musa pun yang begitu dekat dengan Tuhan, hanya katakan Alkitab melihat punggung belakang. Muka tidak bisa lihat. Itu pun ditutup. Tidak ada orang yang secara jasmani bisa melihat Tuhan seutuhnya. Karena itu saudara jangan berpikir bertemu Tuhan zaman sekarang salaman dengan Tuhan. Bukan. Ketemu Tuhan artinya ketemu apa yang dari Tuhan katakan. Ketemu apa yang Tuhan mau. Ketemu apa yang Tuhan firmankan untuk kita. Itulah artinya kita bertemu dengan Tuhan. Kita bertemu Tuhan artinya kita bertemu segala rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita. Kita tahu saya dulu orang berdosa, saya sekarang berdosa, dan sekarang saya punya Tuhan yang bisa melepaskan. Itulah artinya kita bisa bertemu apa yang Tuhan buat bagi saya dan saudara. Mengerti kasih karunia dari Tuhan. Inilah yang artinya kita bertemu dengan Tuhan. Tuhan membuka hati saya dan saudara untuk mengerti keselamatan, mengerti penciptaan, keselamatan, mengerti Tuhan yang hidup, Tuhan yang perlu disembah, Tuhan yang harus disembah. Inilah yang akan kita mengerti dan kita bisa diubahkan. Kalau saya dan saudara tidak ketemu Tuhan yang menyelamatkan, sampai hari ini pasti kita tidak tahu saya bisa diselamatkan pakai apa. Tapi syukur Tuhan sudah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang adalah juga juru selamat. Berapa banyak agama di dunia ini hanya mengenal Tuhan sebagai pencipta. Tapi kalau begitu ngomong tentang keselamatan, mereka hanya bicara tentang selamat oleh karena kamu berbuat. Tapi kalau Tuhan pencipta, hampir semua agama bisa tahu bahwa kita datang dari sini. Tuhan menjadikan. Tetapi sampai di situ sajakah Tuhan menciptakan? Atau Tuhan juga bisa menyelamatkan saya dan saudara? Karena itu kita bersyukur Alkitab mencatat dengan jelas tentang kehadiran Tuhan yang akan menyelamatkan semua manusia. Dan itulah yang kita harus mengerti dan terima dan percaya. Yesaya mau memberitahukan kepada kita sekarang bahwa dia mengerti bahwa dia sedang bertemu Allah yang hidup, Allah yang penuh kemuliaan, Allah yang penuh kekuatan. Dan sekarang dia sadar dia adalah orang berdosa. Bagaimana saya bisa lepas dari pertemuan ini yang begitu luar biasa? Pastilah saya celaka. Tetapi syukur Tuhan yang akan mengutus saya dan saudara. Tuhan itu tidak membinasakan kita. Tapi Tuhan itu memperkenalkan dirinya bagi saya dan saudara. Dan mengubah hidup saya dan saudara lewat perjumpaan dengan Tuhan. Yesaya mengalami perjumpaan itu. Dan dia mengalami hati yang disadarkan akan dosanya.
seorang yang najis bibir, seorang yang mungkin tidak punya perkataan yang benar, yang mungkin perkataannya sering menghakimi, sering berkata yang tidak baik. Tetapi hari ini pengakuan dia di hadapan Tuhan membawa perubahan bagi hidupnya. Tuhan mengirim di ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, yaitu Yesaya. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah, dari mezbah Tuhan. Ia menyentuhkannya, ayat 7, kepada mulutku, serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Amin. Puji Tuhan. Kita bisa ketemu Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Tetapi lebih jauh dari perjumpaan Yesaya dengan Tuhan yang luar biasa itu dalam penglihatannya, membuat dia mengalami ketakutan. Tetapi Tuhan begitu penuh dengan anugerah. Tuhan langsung memulihkan pengakuan dosa dari Yesaya. Tuhan mengirim serafim mengambil dari mezbah sebarah untuk menyentuh mulut dari Yesaya dan berkata, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini sama halnya dengan ketika Yesus datang dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita sebagai orang berdosa menerima anugerah dari Allah yang hidup, mengirim anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan kita dari segala dosa. Ketika Tuhan memulihkan kita, dihapusnya dosa kita, telah diampuni, dihapus dosamu, telah diampuni. Ampun, hapus dan diampuni, itu satu bagian yang luar biasa. Kalau dosa kita dihapus artinya sudah tidak ada lagi, atau sudah tidak bisa diingat lagi karena tidak tercatat lagi. Sudah dihapus. Kalau hanya diampuni, dosanya masih ada. Kamu pernah bersalah itu. Tetapi kalau dihapus, benar-benar sama sekali Tuhan tidak ingin ingat dosa kita lagi. Dihapus oleh Tuhan dosa dari Yesaya. Karena Yesaya sedang diubahkan untuk menerima pengampunan, pengudusan, menerima pemulihan, diubahkan supaya siap diutus oleh Tuhan. Berapa banyak saudara akan siap diutus oleh Tuhan malam hari ini? Mengalami perjumpaan dulu dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang pertama harus terjadi. Kapan saudara berjumpa secara pribadi dengan Tuhan? Berjumpa dengan Tuhan yang membuka hati saudara untuk mengerti siapa Tuhan, yang saudara harus terima, percaya. Ini dulu yang harus terjadi. Yesaya mengalami penglihatan Tuhan yang luar biasa. Dan dari situ dia disadarkan atas dosa-dosanya. Dan dia mengaku dan Tuhan mengirim jawaban untuk mengampuni dosanya, menghapus dosanya. Dan ketika dosanya sudah dihapus, dia bisa siap menjadi orang yang siap diutus oleh Tuhan. Berapa banyak Tuhan bisa mengutus setiap orang di setiap zaman adalah karena Tuhan sudah mengampuni orang itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, untuk bisa mencapai diutus oleh Tuhan, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi, mengenal Tuhan secara pribadi, menerima Tuhan secara pribadi, percayai Tuhan seutuhnya secara pribadi. Yang kedua, kita
menjadi orang yang diubahkan dulu oleh Tuhan, baru nantinya siap diutus oleh Tuhan. Saya bisa mengalami sebagai diutus oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan sekarang, karena proses ini terjadi juga dalam hidup saya. Berjumpa dengan Tuhan di Bali, mengenal Tuhan di Bali. Memang dari kecil sudah Kristen, tetapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sejak saya datang ke Bali, saya makin mengenal Tuhan dengan seutuhnya. Dari situ saya tahu saya adalah orang berdosa dan terus mengalami proses untuk diubahkan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, untuk mencapai diutus oleh Tuhan, inilah yang harus terjadi dalam hidup saya dan saudara. Perjumpaan dengan Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, dan yang terakhir, setelah diubahkan, baru Tuhan menyatakan kehendaknya bagi kita. Ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, setelah Yesaya sudah diampuni dosanya, sudah dibersihkan mulutnya, najis bibirnya. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Amin. Luar biasa. Artinya apa? Saudara, kalau mau diutus oleh Tuhan, menjadi pribadi yang siap diutus oleh Tuhan, harusnya kita yang ketiga adalah kita harus menjadi orang yang mau diutus oleh Tuhan. Seandainya Yesaya sudah berjumpa dengan Tuhan, Yesaya sudah diubahkan oleh Tuhan, dikuduskan, diselamatkan, dipulihkan. Tetapi ketika Tuhan bilang siapa yang akan kuutus, dan dia tidak mau menerima, maka Tuhan bisa pakai orang lain. Mungkin dia bisa menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi dia tidak bisa menjadi orang yang benar-benar diutus oleh Tuhan, yang menjadi nabi besar untuk bangsa Israel juga. Salah satu nabi besar, karena tulisan kitab Yesaya yang begitu banyak. Berapa banyak saudara bisa diutus oleh Tuhan karena saudara bilang, ini aku, utuslah aku. Orang yang bisa jawab seperti itu, orang yang sudah mengerti Tuhan itu sudah menjadi Tuhan untuk miliknya pribadi. Berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan itu sudah mengubah hati pikiran rohaninya. Dan Tuhan siapkah kamu diutus? Siapa yang akan diutus? Dan Yesaya bilang, ini aku, utuslah aku. Tuhan sedang menanti berapa banyak orang yang siap diutus oleh Tuhan. Sebenarnya setiap waktu Tuhan ingin utus setiap pribadi untuk dipakai di daerah masing-masing, di wilayah masing-masing, di tempat kerja masing-masing. Paling tidak kita diutus dalam 3 daerah. Daerah keluarga kita. Kita diutus di situ. Daerah kerjaan kita, tempat bekerja kita. Kalau saudara dokter, menginjililah dokter. Saudara tentara, sampaikan utusan untuk menguatkan tentara. Kalau hamba Tuhan juga diutus untuk menguatkan hamba Tuhan yang lain, juga saling menguatkan. Dan karena itu kita diutus di setiap wilayah, di setiap zaman, di setiap masa. Dan Yesaya pada waktu itu ditawarkan oleh Tuhan. Siapa yang mau diutus? Siapa yang mau kuutus untuk aku? Dan ketika kita diutus bukan untuk diri kita, membesarkan diri kita. Tidak, itu otomatis. Kita bisa besar juga, masyhur juga namanya, karena kita menjadi utusan dari Sang yang besar, maha besar. Tapi bukan membesarkan diri kita. Kita tetap harus menjadi utusannya Tuhan saja.
Yesaya dikatakan itu, siapa yang akan kuutus untuk umat Israel? Dan dia menjawab, ini aku, utuslah aku. Aku yang sudah berjumpa dengan engkau yang luar biasa. Aku yang sudah engkau pulihkan dari dosa, yang menguduskan aku. Sekarang ini aku Tuhan, pakailah aku, utuslah aku. Banyak orang tidak mau diutus oleh Tuhan. Berapa banyak saudara? Karena mungkin pertama kita belum berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua kita belum selesai diubahkan oleh Tuhan. Karena orang yang diutus hatinya berubah. Rohaninya sudah berubah. Dosanya sudah diampuni. Ketika Gideon diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menjadi hakim, salah satu hakim, dan dia menjadi pemimpin untuk berperang, hatinya dulu dirubah oleh Tuhan. Gideon begitu takut, tetapi ketika Tuhan berjumpa dengan dia, Tuhan memanggil dia, hai pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan merubah identitasnya. Tuhan merubah ketakutannya. Dan Tuhan memberi dia pengertian akan panggilannya. Dia akan diutus untuk memimpin bangsa Israel berperang dan akan menang. Sebelum orang itu diutus, Tuhan pulihkan lebih dahulu. Saya bersyukur sebelum terjun diutus oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, saya sudah diproses untuk dibentuk untuk bisa menjadi orang yang dipulihkan terus menerus dan siap terus diutus oleh Tuhan. Saya ingat di dalam 2 rasul di dalam Alkitab, antara Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Kedua orang itu sama-sama diutus oleh Tuhan. Satu diutus untuk orang Yahudi, yaitu Petrus. Dan yang satunya Paulus untuk orang-orang non-Yahudi. Jangan juga kita berpikir utusan Tuhan ini sangat besar, luas. Karena itu saudara jangan berpikir hanya sampai di sini saja. Tidak. Tuhan akan mengutus kita lewat segala cara, dengan segala bentuk tanggung jawab yang berbeda-beda. Tidak usah iri dengan satu yang akan yang lain, karena kita diutus untuk Tuhan yang sama. Daerah pekerjaannya bisa berbeda-beda, tetapi ingat kita ini adalah utusan Tuhan. Jadi orang yang siap diutus berjumpa dulu dengan Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, diubahkan, dan bisa bilang, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam ini mungkin saudara jangan lari dari utusan. Kalau Tuhan sudah utus, mau lari itu lebih berat. Dan Paulus setelah dia mengenal Tuhan juga, dia sudah Tuhan pulihkan dari buta, diubahkan hatinya, dibaptis, dia menerima Tuhan, langsung diutus. Kenapa cepat? Karena dia juga sudah siap. Kapan kita akan dipakai Tuhan dengan cepat? Pada waktu kita sudah siap dengan cepat. Sungguh-sungguh ini aku, utuslah. Paulus cepat karena dia sudah siap dipulihkan dengan cepat, dibentuk, dan siap dipakai oleh Tuhan. Dan ketika diutus oleh Tuhan, bukan gampang berhadapan dengan bangsa Israel yang juga najis bibir dan luar biasa bebalnya. Tetapi karena Tuhan yang utus, semua akan bisa dijalankan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya tutup berita hidup baru malam hari ini, saya percaya sebenarnya saudara harusnya kita masuk dalam hidup yang tetap diutus. Tadi saya sudah bilang, kita diutus di tengah-tengah keluarga kita. Kenapa saya lahir di keluarga ini?
Tuhan punya rencana untuk hidup saya dan saudara. Kita diutus untuk daerah pekerjaan kita. Kita juga diutus di daerah lingkungan kita, tempat tinggal kita. Bisa menjadi berkat di sana. Karena itu saudara tidak usah jauh-jauh. Di mana kita ada, disitulah Tuhan akan mengutus kita. Di mana Yesaya bertobat di tengah-tengah bangsa Israel. Dan dia dipakai untuk menyampaikan firman, nubuat-nubuatan kepada bangsa Israel. Saudara, dimanapun kita dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, kita adalah alat di tangan Tuhan, dan Tuhan yang akan memperlengkapi kita semua. Biarlah kita semua menjadi pribadi yang akan diutus oleh Tuhan, murid Tuhan. Karena itulah kerinduan Tuhan. Tuhan tidak ada tujuan yang lain. Doa Tuhan yang terakhir adalah utus. Pergi. Doa mengutus. Jangan doa yang kadang-kadang kita ini sudah waktunya diutus, masih mau diam saja, diajar-ajar terus. Sudah, kalau bertemu dengan Tuhan, sampaikan Tuhan yang saudara ketemu itu, yang mengubah hidup saudara itu, yang menyelamatkan hidup kita itu saja. Menyatakan Tuhan yang seperti itu yang kita alami. Tidak usah lebih, atau tidak usah karang-karang. Paulus juga menyampaikan Tuhan yang dia ketemu. Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Yang Paulus pikir sudah mati, tetapi hidup. Dan itulah yang dia sampaikan. Jadi seorang utusan, seorang yang sudah mengenal Tuhan. Kenapa rasul-rasul itu siap diutus oleh Tuhan? Karena mereka 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan. Mereka mengerti tentang Tuhan lebih jelas, tidur bangun dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Itu pun saja masih belum cukup. Proses untuk mereka dipakai, diutus oleh Tuhan, sampai Roh Kudus memenuhi mereka, baru ada kesiapan yang luar biasa. Dan mereka pergi dengan cepat pada zaman. Hari-hari ini kita perlu mengerti Tuhan ingin banyak utusan ke seluruh dunia. Saya percaya Tuhan pernah utus Paulus di tengah penjara, masuk penjara untuk menyelamatkan kepala penjara. Jadi Tuhan bisa utus kita dengan kita mengalami masalah untuk ketemu orang-orang yang akan kita diutus untuk ketemu orang itu, untuk diselamatkan. Tidak mungkin Tuhan mengutus kita tanpa ada untuk tujuan penyelamatan. Tuhan tidak mengutus untuk tujuan yang lain. Tujuan yang Tuhan utus adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya jadikanlah semua bangsa percaya kepada Yesus. Menjadi anak Tuhan, muridnya Tuhan Yesus juga. Dan siap lagi diutus. Yesus mengutus 12 rasul, 70 murid. Tujuannya hanya satu, menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Malam hari ini kita akan berdoa. Mungkin saudara selama ini tidak tahu bahwa saudara sedang diutus oleh Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kerjaan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah segala apapun saudara sedang utus hadir di situ dan menjadi berkat di situ. Saya percaya itu. Karena itu jangan sampai hilang kesempatan sedang diutus oleh Tuhan untuk meninggikan nama Tuhan, menyatakan Tuhan. Jangan seperti Yunus, sudah diutus ke Niniwe, lari dia. Tetapi bagaimana bisa lari dari Tuhan yang hidup? Tuhan yang punya segala alam, segala penciptaan yang hidup, yang punya sorga. Dikirim ikan besar menelan dia, menyadarkan dia, lalu diutus kembali lagi. Saudara, tidak ada yang bisa lari dari utusan yang Tuhan
mau. Kalau saudara tidak mau, saudara yang rugi besar. Yesaya tahu kalaupun dia tidak mau, Tuhan bisa buat untuk dia bisa jadi mau. Tetapi kalau dengan paksaan bisa lebih sakit. Yunus sudah mengalami sakit, baru diutus lagi kembali ke Niniwe. Dan tetap dia berhasil. Ketika Tuhan mengutus kita, pastilah Tuhan akan menguatkan dan memberi segala firman, penglihatan atau nubuatan untuk kita sampaikan kepada semua jiwa. Dan Yunus paling berhasil ketika dia diutus yang kedua kali. 120.000 penduduk Niniwe diselamatkan. Oh, luar biasa. Mereka semua bertobat. Mereka semua berpuasa. Mereka semua sadar mereka berdosa. Karena seorang Yunus yang diutus kembali oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Malam ini saya lihat bahwa saudara semua harusnya sudah mengerti hidup kita adalah sebagai utusan. Setelah kita bertemu dengan Tuhan, kita diubahkan oleh Tuhan. Dan kita bilang, saya siap, ini saya Tuhan. Utuslah saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah melihat setiap hati. Mungkin ada di tengah-tengah orang yang melihat siaran ini, berita hidup baru malam hari ini. Mereka mengalami kebimbangan. Mereka sedang ada di tengah-tengah keadaan rumah tangga atau pekerjaan atau daerah yang mungkin mereka tidak tahu kenapa mereka ada di situ. Tetapi malam hari ini, kalau mereka benar-benar sudah percaya, benar-benar mereka sudah berjumpa dengan Engkau secara pribadi, mereka harus mengerti bahwa Tuhan yang bertemu dengan mereka, Tuhan yang adalah pencipta, Tuhan yang adalah juru selamat, Tuhan yang adalah memberi jalan untuk bisa dikenal, bisa diketahui oleh semua kami. Tuhan itu ingin kami semua mengalami kebenaran, supaya kami bisa sadar tentang siapa Tuhan yang kudus, yang mulia, yang besar dalam hidup, dan kami menyembah Tuhan. Dan kami disadarkan, diubahkan. Jadilah Engkau memulihkan setiap pribadi malam hari ini. Mungkin mereka tidak tahu mereka harusnya hidup sebagai utusan yang menyampaikan siapa Tuhan yang mengutus kami semua. Sama seperti Yesaya ketika dia berjumpa dengan penglihatan itu. Dia sadar dia sedang ketemu Allah yang luar biasa. Dan dia mengaku dia orang berdosa. Dan Tuhan memulihkan, menyelamatkan dia dari dosa. Menghapus, mengampuni dosanya. Malam ini hamba berdoa. Mungkin ada banyak orang yang akan Engkau pilih untuk diutus malam ini. Dan mungkin sedang berdosa juga. Sedang belum berjumpa dengan Engkau. Tetapi malam ini mereka mendengar firman ini. Jadilah Tuhan berbicara kepada mereka secara pribadi. Bertemu dengan mereka. Dan Tuhan memperkenalkan sebagai Tuhan yang hidup. Tuhan yang punya segala langit dan bumi. Pencipta dan Tuhan yang menyelamatkan hidup dari mereka juga. Menjamah hati dari setiap yang akan Engkau utus. Ubahkan dan ampunilah dan selamatkanlah. Dan jamah hati untuk bisa berkata, ini aku. Utuslah aku. Tuhan, Engkau jamah setiap para pendengar malam hari ini. Dan hamba juga berdoa supaya buat bangsa dan negara kami, Bali, NTT, Kupang, Sumba, seluruhnya. Bahkan seluruh Indonesia, seluruh dunia yang masih terganggu dengan COVID-19. Tuhan, mari Engkau utus setiap anak Tuhan. Tetap menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di tengah-tengah gangguan ini. Dan tetap siap untuk menyampaikan berita dari Tuhan. Seperti Yesaya, ini aku, utuslah aku.
Kami juga diutus oleh Tuhan di tengah-tengah masalah bangsa ini, masalah dunia ini lewat COVID. Tapi anak Tuhan, hamba Tuhan, murid Tuhan tetap akan menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, kabar pemulihan hanya datang dari Engkau. Terima kasih Bapa. Jamalah setiap pendengar malam hari ini, bahkan yang akan dengar berikutnya siaran ulang, juga mereka akan tetap diberkati oleh Tuhan. Dan ada yang mengambil keputusan untuk bilang, ini aku, utuslah aku. Engkau jamah dan engkau pakai seperti Nabi Yesaya. Pakai menjadi nabi-nabi yang besar. Orang-orang yang siap mempermuliakan Tuhan. Karena sudah berjumpa dengan Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, dan sudah siap hatinya berkata, inilah aku Tuhan. Malam hari ini engkau akan banyak mengutus setiap jiwa-jiwa yang engkau sudah sadarkan. Terima kasih. Dan mereka mengalami keselamatan, pertobatan, dan dipakai oleh engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan hamba berdoa buat Jackson Nara, berdoa buat Nabula, berdoa juga buat Nona Leba yang sedang sakit, dan jiwa-jiwa yang lain yang mereka sedang mengalami pergumulan. Mereka akan juga Tuhan pulihkan dan kuatkan sebagai utusan Tuhan yang siap dipakai. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami percaya berkat kekuatan dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari anaknya Yesus Kristus, penghiburan serta kuasa dari Allah Roh Kudus, dan sesuai dengan firman Tuhan malam hari ini, kami menjadi orang-orang yang siap diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kerajaan Allah. Turunlah berkat Tuhan atas kami semua. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sampai bertemu besok di Berita Hidup Baru malam yang ke-25. Tuhan Yesus memberkati. Salam.